hari Minggu. Kita bertemu kembali di ibadah kita hari ini. Bagaimana? Anak-anak semua sudah menyiapkan semuanya kan? Ibu percaya anak-anak pasti merindukan saat-saat mau beribadah kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Mari ajak semua keluarga kita, mama, papa, opa, oma, adik semua ya. Kita mau menaikkan pujian kita. Kita percaya hari ini pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Ibu mau mengingatkan anak-anak belajar bertanggung jawab. Apa ya Bu Vivi? Ketika anak-anak membuka YouTube, anak-anak bertanggung jawab untuk beribadah. Ibu Vivi nggak lihat, tetapi Tuhan yang melihat. Jadi, mari kita belajar bertanggung jawab, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur bahwa Tuhan ada pelihara kita. Ya, anak-anak, mari kita mau memuji Tuhan dengan lagu Glory, Glory, Haleluya. Kita siapkan ya. Dan hormat pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesehatan yang baik sehingga kami masih boleh mengikuti ibadah kami walaupun masih dalam keadaan online. Bapak, kami berdoa untuk semua, baik teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin pada saat ini sedang di dalam keadaan yang tidak baik. Kiranya Tuhan mengasihi mereka, memberikan mereka kebaikan dan kesehatan, juga memberkati mereka. Bapak, juga kami berdoa untuk Bapak dan Ibu guru dimanapun mereka berada. Tuhan berkati seperti Tuhan memberkati anak-anak. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk ibadah ini. Kiranya ibadah ini dari awal nanti pertengahan sampai dengan akhirnya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sudah sedia menaikkan pujian kami, mendengarkan firman Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar lagi bagaimana Yusuf menghadapi orang-orang di sekitarnya yang kelaparan. Anak-anak, sekarang kita masih dalam masa pandemi ya. Tentu saja tidak menutup kemungkinan ada di antara kita bahkan orang tua kita yang mengalami mungkin
ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga di dalam keluarga ada kekurangan, baik makanan, pakaian, untuk sekolah, untuk kehidupan semuanya. Mari anak-anak, ibu ajak kita berbagi, karena kehidupan kita yang sudah diberkati Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar berbagi, memberkati orang lain ketika kita diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, masa pandemi ini kita nggak tahu kapan mau berakhir. Tapi percaya, ibu mengajak anak-anak mengimani bahwa setiap hal yang terjadi, Tuhan izinkan. Supaya apa, Bu Vivi? Supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo, sekarang masih ingat nggak lagu yang gini loh? Ibu mengajak anak-anak untuk mengingat lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ingat ya, kita mendaki itu berarti kita bekerja keras. Mungkin kita kesusahan mencapai sesuatu, tapi percaya bahwa Tuhan melihat kita, usaha kita. Apapun yang kita lakukan, kalau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkatnya untuk kita. Ya, yuk, mari kita menyanyikan lagu Yesus besertaku dengan gembira ya. Ayo anak-anak, kita gembira, kita menyanyikan lagu untuk Tuhan. Jadi kita nggak boleh males-malesan. Yang masih duduk, ayo berdiri. Kita mau naik gunung, walaupun gunungnya masih virtual ya. Mari kita nyanyi Yesus besertaku ya. Ya, siap-siap kita mau naik gunung. Pelan-pelan boleh, keras boleh, kencang boleh ya. Yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang
pernah takut. Bahkan menolong orang juga kita tidak pernah takut kekurangan. Nah, anak-anak, hari ini kita mau mendengar kembali bagaimana Yusuf membantu orang-orang yang kekurangan. Yusuf sangat baik, dia dipercaya, dia jujur, dia bertanggung jawab. Kita juga harus mencontoh bagaimana sikap Yusuf di dalam dia melakukan kehidupannya, dia bertanggung jawab kepada Tuhan, ya. Nah, anak-anak, mari siapkan. Ibu tadi percaya bahwa anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya, buku catatannya, hatinya, ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sangat sungguh-sungguh, karena firman ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Mari kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Ku Pegang Selalu. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya Naya. Nanti firmannya disampaikan oleh Ibu Rika. Kita siapkan hati ya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi kita ya. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau sudah menghadirkan kami dalam ibadah ini. Walaupun kami dari rumah masing-masing, kami akan bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, supaya kami mampu memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dan kami dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan cerita yang terambil dari Kitab Kejadian 47 ayat 13 sampai ayat 26. Ya. Ada ayat yang mau Ibu bacakan, ini Ibu hanya mau baca ayatnya yang ke-19 ya. Ayat ke-19 bicara soal begini, firman Tuhan. Mengapa kami harus mati di depan mata-Mu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Oke anak-anak, tema cerita kita hari ini, karya Yusuf di Mesir. Dari tema ini ada 3 tujuan ya. 3 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kita tahu bahwa peristiwa Yusuf mengatasi krisis kelaparan di tanah Mesir. Ya, kita tahu bahwa Yusuf ketika dia diangkat menjadi raja, dia harus mengatasi kelaparan di tanah Mesir. Yang pertama ya, kita tahu itu. Yang kedua, kita memahami bahwa Tuhan memberi hikmat
kepada Yusuf saat dia berkuasa dan dia bekerja mengatasi krisis di Mesir. Ya, jangan lupa ya, kita kaitkan dengan tema kita tadi yang karya Yusuf di Mesir. Ya. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga yang nanti menjadi perenungan kita, refleksi bagi kita dalam perjalanan hidup iman kita adalah kita harus senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Menjalani hidup ini harus mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara soal karya Yusuf. Kalau kita perhatikan dari ayat 13, itu penjelasan tentang di seluruh negeri Mesir dan sekitarnya itu tidak ada makanan. Sebab sudah tiba musim kelaparan. Nah, apa yang dilakukan Yusuf pada waktu musim kelimpahan, ya, banyak gandum, itu Yusuf sebagai penguasa, ya, yang menerima hikmat dari Tuhan dan pertolongan dari Tuhan, dia suruh untuk kumpulkan gandum sebanyak mungkin. Ya, bangun lumbung-lumbung atau dirikan gudang-gudang, kumpulkan itu, ya, sampai penuh. Karena Yusuf sudah punya antisipasi. Ini musim kelimpahan nih. 7 tahun nanti kita akan, Yusuf ya, akan mengalami yang disebut dengan kelaparan. Dan terjadi kelaparan hebat. Ya. Apa yang dilakukan Yusuf? Yang pertama, ya, dia bilang bahwa kalau kamu mau makan, kamu beli dulu gandum, bayar, ya. Yusuf punya gandum, rakyat punya uang, jadi mereka beli. Itu yang pertama ya, beli. Lalu kemudian setelah habis uang di tanah Mesir ini sudah dikumpulkan Yusuf, ya, uang sudah habis, lalu mereka datang kepada Yusuf minta juga, mengapa kamu harus mati di depanmu? Mengapa kami harus mati di depanmu? Tidak ada lagi uang kami. Lalu Yusuf bilang, kan ada ternakmu, berikan, ya. Dan itu yang dilakukan sampai kepada yang terakhir ayat 19 yang tadi kita baca. Uang habis, ternak habis, lalu mereka datang bilang ke Yusuf, ya, belilah tanah kami, belilah kami. Tidak apa-apa kami jadi hamba untuk Firaun. Yang penting kami hidup, kami tidak mati. Ya, kasih benih supaya kami tanam ini di tanah ini yang sudah kami serahkan kepada kamu, kami jual kepada kamu supaya tanah ini tidak tandus. Begitu kan ya di ayat 19 tadi. Nah, anak-anak kita membayangkan kelaparan yang luar biasa itu, ya. Orang-orang itu yang tadi punya uang sampai habis uang, punya ternak sampai habis ternak, punya tanah dijual pula kepada Yusuf, ya, kepada Firaun. Kenapa? Karena Yusuf dia bertugas untuk mengatasi yang disebut kelaparan yang terjadi saat itu. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dia, ya, tanggung jawab dia kepada Firaun yang mempercayakan dia sebagai penguasa saat itu. Jadi apa yang dia lakukan? Itu yang tadi ya, dia minta, ya, supaya dia menjaga ini perekonomian di Mesir itu bisa terjaga dengan baik, maka dia atur itu. Nah, untuk mengatur itu semua, Yusuf dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ya, dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberikan hikmat sehingga Yusuf bisa bertindak sedemikian rupa untuk menjaga supaya perekonomian di Mesir itu bisa berjalan dengan baik. Ya, walaupun kalau kita pikir kasihan dong Bu rakyatnya, ya,
uang habis, ternak habis, ya, tanah habis, bahkan diri mereka menjadi hamba pelayan bagi Firaun supaya mereka bisa hidup. Luar biasa anak-anak. Nah, kita lihat dalam kondisi kita saat ini ya. Kalau kita tahu tadi bahwa Yusuf dia bisa mengatasi krisis, dan kita paham betul bahwa dia mengatasi krisis itu karena dia dapat hikmat dari Tuhan, maka kita ini ya juga harus ketika menghadapi kondisi krisis, kita harus minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, andalkan pertolongan Tuhan itu. Anak-anak, belajar dari rumah itu nggak enak memang, ya tak? Pinginnya ke sekolah, tapi sekarang sedang COVID-19, tidak mungkin kita ke sekolah. Kalaupun nanti kita ke sekolah, tidak semua orang datang, ya, hanya sebagian, dan itu yang disetujui oleh orang tua untuk datang ke sekolah, belajar dari sekolah, ya. Tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang merupakan aturan dari pemerintah. Ya, jadi kita harus pakai masker, kita harus mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, ya. Kita harus menjaga jarak, kita harus menjauhi kerumunan. Makanya tidak semua, ya, harus hanya sebagian, dan itu yang diizinkan oleh orang tua, ya. Memang tidak enak, tetapi ini yang harus kita hadapi. Ya, maka ketika kita belajar, ini ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang pertama itu untuk Tuhan. Ya, si Yusuf tadi dia mempertanggungjawabkan tugasnya memang untuk Firaun, tetapi dia juga secara tidak langsung harus mempertanggungjawabkan tugas itu kepada Tuhan. Maka tadi dia harus minta hikmat dari Tuhan. Dia harus mengandalkan pertolongan Tuhan. Kita ketika menghadapi COVID-19, ya, kita harus minta pertolongan kepada siapa? Ke dokter? Orang tua? Guru-guru sekolah minggu? Tidak. Kita harus minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk pakai masker setiap hari, setiap saat, cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, ya. Nah, ketika kita ada belajar di sekolah, apa yang merupakan tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah yang bisa kita lakukan sebagai karya kita di rumah. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau guru bilang buka kamera supaya kelihatan. Kalau ibu ngajar sambil kamera tertutup, jangan-jangan ibu ngomong sendiri, ini anak-anak ini sudah pada tidur semua. Nggak kelihatan sama ibu. Tapi kalau kamu buka kamera, pasti ibu lihat, oh iya lagi serius mendengarkan, serius bekerja, serius belajar. Ya, jadi mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas kita saat ini. Jangan tunggu menjadi penguasa. Ya, kalau Yusuf dia menjadi penguasa, maka dia bisa melakukan kebijakan itu karena dia punya kuasa. Ya, dikasih kuasa. Kita juga sama, diberi kuasa sama mama, sama papa. Wifi ada, ya toh? HP ada, laptop ada, komputer ada. Bertanggung jawab terhadap itu. Fasilitas yang orang tua kasih, pakai untuk belajar, bukan untuk main game, ya toh? Atau untuk nonton yang, ya, nonton boleh sih, sinetron drama Korea sih boleh, ya. Tapi ada waktunya. Bagaimana kita dengan hikmat dari Tuhan yang kita minta itu, supaya kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, kita bisa mempersiapkan masa depan kita dengan sungguh-sungguh. Karena tadi ada kepercayaan yang orang tua berikan bagi kita. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi ibu bilang tema kita adalah karya Yusuf di Mesir,
Nah, kita dengar apa karya dia tadi ya. Pada waktu kelimpahan dia kumpulkan semua bahan makanan, dia simpan sebanyak-banyaknya. Antisipasi dia 7 tahun kelaparan ini, Mesir ini ekonominya tetap stabil. Ya. Lalu yang berikutnya, ya dengan hikmat itu, ya dia bilang, walaupun kesannya kasihan juga ini rakyat ya, uang habis, ternak habis, tanah habis, terakhir menjadi pelayan bagi Firaun. Tapi itu yang harus dilakukan. Ayat 19 tadi, supaya mereka hidup. Oke, anak-anak? Jadi kita jangan lupa saat ini mari kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita andalkan pertolongan dari Tuhan. Ya, kita minta hikmat dari Tuhan, mengandalkan pertolongan dari Tuhan, menghadapi krisis dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar dari rumah, ikuti aturan yang berlaku, yang dikeluarkan dari sekolah. Kalau sambil buka kamera, harus buka kamera. Ya, tadi Ibu bilang kalau tutup kamera, ya mungkin saja ini ada namanya tapi orangnya sedang tidur. Atau sedang main game. Atau sedang yang lain. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Amsal 22 ayat 4. Bunyinya gimana? Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, apapun yang mereka lakukan orang Mesir itu, mereka bilang, yang penting kami bisa hidup dan tidak mati. Ya, untuk hidup penuh perjuangan, bertanggung jawab terhadap hidup yang Tuhan berikan. Jangan lupa minta hikmat dari Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Ketika menata masa depanmu, mintalah hikmat dari Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu Bapa. Pagi ini Engkau mengingatkan kami supaya kami tahu setiap kesulitan yang kami hadapi, kami harus minta hikmat dari Tuhan untuk mengatasi kesulitan itu, dan kami harus mengandalkan pertolongan dari Tuhan saja. Kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka. Usaha pekerjaan, Tuhan kami mohon Engkau berkati. Kami mau berdoa untuk para guru sekolah minggu. Kami mau berdoa untuk para pendeta di jemaat GKI Cimahi. Kami mau berdoa untuk para majelis jemaat dan keluarga mereka. Kami mau berdoa bagi para aktivis. Kami mohon Tuhan berkati masing-masing anak-anak-Mu ini di dalam pelayanan supaya mereka melayani Tuhan dengan sukacita. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang ulang tahun Tuhan pada hari ini, pada pekan ini. Tuhan berkati, sempurnakan sukacita mereka. Jaga lindungi mereka di tahun-tahun hidup mereka yang baru. Yang sedang bergumul dengan kesulitan-kesulitan hidup. Kami juga mohon Tuhan berkati, jamah, kuatkan, mantapkan iman percaya mereka kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk pergaulan kami berdoa untuk masa depan kami taruhkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Cerita hari ini semoga menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, tentu saja semua tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ibu percaya setelah tadi mendengar firman, semua anak-anak pasti ingin seperti Yusuf bertanggung jawab, suka membantu ya, terlebih lagi mengasihi ya. Lalu anak-anak, sekarang tibalah saatnya kita mau memberikan persembahan kita buat Tuhan. Seperti biasa, anak-anak boleh menyampaikannya melalui transfer rekening
yang sudah disediakan ya. Lalu anak-anak juga boleh misalnya nanti, Bu, aku kumpulin dulu deh. Nanti kalau sudah beberapa kali baru mama papa antar ke gereja. Boleh. Mama papa antar ke gereja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan ucapan syukur karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kita dan mengasihi kita. Kita mau nyanyi, jangan kamu khawatir. Tidak khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Berdoa untuk persembahan kita sekaligus kita untuk menutup ibadah kita hari ini ya. Ibu berharap anak-anak duduk yang baik, duduk yang penuh hormat di hadapan Tuhan Yesus ya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang indah yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini boleh kami lakukan, kami boleh mencontoh perbuatan Yusuf yang juga mengasihi orang-orang di sekitarnya. Ajar kami juga Tuhan untuk memberi dengan ucapan syukur. Biarlah persembahan yang kami berikan, bagian yang kecil dari apa yang kami miliki, kiranya menjadi berkat untuk pelayanan gereja kami. Bapak berkati setiap tangan-tangan yang akan menggunakannya. Juga Bapak berkati ibu Bapak, mama papa kami Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan di dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kami di saat pandemi sekarang ini. Bapak terima kasih untuk semuanya yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Berikan kami kesabaran Tuhan, sampai kami tidak tahu kapan Tuhan akan menyudahi pandemi ini. Kami percaya semuanya ini Tuhan izinkan terjadi supaya kami, anak-anak, ibu bapak guru, jauh lebih sabar lagi di dalam menghadapi apapun yang Tuhan lakukan, yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kami. Bapak, kami sudah mau menyelesaikan ibadah kami. Kiranya ibadah kami tadi boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak izinkan kami kembali untuk beribadah minggu-minggu yang akan datang. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di
jumpa minggu depan. Anak-anak tetap berdoa ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Dadah, sampai minggu depan. Dah.